Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di data terbaru itu yang sudah dirilis di Katolik itu keren itu, umat Katolik yang terkecil itu di Gorontalo. Terbanyak itu masih di Nusa Tenggara Timur. Kalbar itu nomor 2 terbanyak, sekitar 1,4. 1,2 juta, 1,4 gitu. Ya. Jadi ada beberapa kabupaten yang menjadi mayoritas Sanggau, Landa, Skadau ya. Nah, tetapi kalau di Indonesia sendiri kita hanya 8,1 juta. Sekitar 3% saja orang yang beragama Katolik. Tetapi kalau menurut data Bimas Katolik itu sekitar 12,4 juta. Karena ada yang menulis KTP-nya Kristen Katolik lalu ditulis Kristen. Itu tidak bisa dihapus. Ya. Jadi begini, ketika kita mengisi data, kalau Katolik itu udah pasti Kristen, kalau Kristen itu belum tentu Katolik. Ya kan? Jadi tahun 2000, ketika nomenklatur baru, dulu kan sebelum tahun 2000, ya kan? Jelas tuh Kristen Katolik, Kristen Protestan. Ada 5 agama. Ya. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, ya kan? Keempat Hindu, kelima Buddha. Ya. Kemudian setelah tahun 2000, Konghucu itu dianggap sebagai agama oleh Gus Dur dan itu menjadi agama. Lalulah nomenklaturnya dirubah lagi. Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua Kristen. Dia karena ada denominasi yang tidak mau menyebut dirinya Protestan dan memang bukan ajaran Protestan, dia udah misalnya kayak Pentakosta, Advent, ya. Kemudian ada Ortodok, Anglikan, kan mereka. Jadi untuk menyatukan mereka ya Kristen itu tadi. Sedangkan yang namanya gereja, kalau gereja Katolik itu sebenarnya sudah gereja itu udah Kristen pasti. Gereja Kristen Katolik itu agak aneh orang bilang gereja, itu gereja-gereja sebenarnya ya Kristen itu kan penyebutan. Makanya orang Katolik udah pasti orang Kristen, orang Kristen belum tentu Katolik. Sehingga di KTP itu ada sekitar 3,3 juta itu ada umat Katolik yang ya KTP-nya Kristen, tapi dia Katolik. Karena itu tadi, karena dia masih mempertahankan zaman lama atau pikirnya itu. Makanya sebutannya ya Katolik saja langsung. Walaupun kita lihat di KTP kita, Katoliknya pun salah lagi dia tulisnya. Katolik. Coba baca lihat KTP. Iya kan? Katolik. Ya maksudnya hanya tuh apa enggak di depan sekali kan gitu. Ditanya apa enggak dirubah-rubah, kita tulis kan, coba perhatikan di bank. Katolik kan jelas, enggak ada Katolik, tapi di KTP kita Katolik. Enggak dibawa dirubah-rubah, kadang susah. Dari mana ya kan? namanya itu yang enggak benar. Saya enggak tahu dari mana yang masalah benar. Sisduk. Enggak komunikasi dengan orang. Sisduk Capil. Dengan apa? Itu udah berapa kali disampaikan. Sebenarnya bukan itu udah disampaikan, tetapi itu kan Sisduk Capil tuh. Itu aplikasi katanya. Kalau ngerubah itu tuh bayar miliaran katanya. Ya. Lah saya aja pernah agama saya apa waktu itu. Masa agama saya Hindu di Pontianak Barat. Datang apa agama saya Hindu? Salah ke Pak? Salah, dirubahnya. Oh, orang ini memang saya bilang dari mana saya agama Hindu? Ya kan? Jadi jangan pikir ketika kita salah menyebutkan agama kita itu ya akibatnya datanya gitu. Dan ini terjadi. Tetapi kalau menurut ya saya tidak tahu rumor atau apa. Baik yang masuk Katolik dan Kristen di Indonesia ini tiap tahun 2 juta orang katanya. Katanya. Apakah betul atau tidak, ataukah isu atau tidak, kita bisa lihat nanti 5-10 tahun betul enggak begitu. Ya, katanya. Di Jawa memang lagi gencar-gencarnya nih Pak ya? Ya itu sih dari dulu. Cuman persoalannya itu kan katanya. Ya kalau kita hitung orang yang pasca Natal datang sih iyalah. Kalau udah misa hari Minggu kita bisa lihat. Kalau Katolik itu kan bukan Katolak. Hah?
Natal. Oh tuh alasannya karena waktu Natal dan Paskah tuh hanya sekali misa. Enggak juga kan, di katedral saya pernah ikut misa Natal yang sore karena saya enggak misa. Malam. Ada yang Ya kan? 12 malam. Jam 12. Ya ada. Jadi persoalan di situ. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu pada tahun jubileum ini memang pendek waktu kita. Setelah selesai, tidak lama kita akan masuk, ya. Jadi kita sudah mau masuk ke tengah April, habis itu Mei, ya. Nanti kita rasakan. Begitu cepatnya dari tahun 2020 sampai ke tahun 2025. 5 tahun ini serasa seperti kemarin ya kita lalui. Nah, kalau tidak percaya silakan Bapak Ibu renungkan. 2020 kita mencekam, ya kan, semua menggunakan masker, ya kan. Bahkan itu kan saya ingat 2020. Tapi kok tahun 2025 tiba-tiba ada 2025 dari tengah. Ingat kita bahan APP itu baru bahan APP yang ketiga dan keempat itu kita batal kita laksanakan kalau tidak salah. Itu semua ditunda semuanya. Bahkan di lingkungan Lukas itu sudah siap, ya, ayam udah dibeli sama Pak Domi itu. Jadi batal. Jadi gimana nih ayam ini katanya? Ayolah laksanakan. Tidak bisa. Ya kan? Ya kan jadi ya. Kita ingat kan bahan APP waktu pada bulan-bulan itulah krusial tuh. Semuanya, ya kan, mencekam lah waktu itu, dilarang berkumpul, nanti ditangkap, berkerumun, ya kan, karena tidak bisa. Tetapi setelah 5 tahun kemudian masih juga orang tidak berkumpul karena masih COVID katanya. Makanya ini penting untuk pertobatan ekologis. Marilah kita menimba dari ajaran Paus Fransiskus. Bulla Spes non confundit artikel 16. Mari kita baca bersama. Sebagaimana diajarkan kitab suci, bumi adalah milik Tuhan dan kita semua yang tinggal di dalamnya sebagai orang asing dan penghuninya. Jika kita benar-benar ingin mempersiapkan jalan menuju perdamaian di dunia ini, marilah kita berkomitmen untuk memperbaiki penyebab ketidakadilan, melunasi hutang yang tidak adil dan tidak dapat dibayar, dan memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Itu tuh Paus Fransiskus ya sampaikan ya. Melunasi hutang yang tidak adil. Lunaskanlah hutang di CU tuh gitu. Yang tak bayar. Kena nih. Berarti kita masih berdosa kalau hutang di CU tak bayar. Ya. Ya. Ini tuh melunasi hutang yang tidak adil dan tidak dapat dibayar. Jadi kalau tahun jubileum ini sebenarnya orang yang Katolik yang berutang itu sebenarnya harus dipanggil. Berapa utangmu? 10 juta. Misalnya di CU kan? Lunas. Kalau orang Yahudi itu tahun jubileum itu harus lunas semua dan diserahkan tanahnya kepada pemilik pertama. Sapi-sapi dilepaskan. Itu tahun jubileum, dia 50 tahun, kita 25 tahun. Oh enaklah ngutang lunas harusnya. Ya dilunas, ngapain lagi nagih dia? Ya kan, apalagi dia udah meninggal, lalu lunas. Gara-gara utang masih di api pencucian, ditanya terus kan. Tak bayar utang kan biasanya kan ada adat tuh, jika berutang dalam 1 bulan ya silakan hubungi keluarga. Nah inilah susah ada utang piutang, lebih baik kasih ya kan gitu. Dan tidak dapat dibayar, melunasi utang yang tidak adil dan tidak dapat dibayar. Berarti kalau yang punya uang bayarlah utangnya. Kan gitu. Yang utang di CU tak dapat bayar datang ke CU. Ini kan tahun jubileum. Bacalah kitab suci, baca dokumen ini. Nah ini kan maksudnya dia tidak dapat bayar lagi karena dia udah meninggal. Gimana nagih orang meninggal? Udah meninggal kan dibebaskan biasa.
Enggak Bu, maksudnya itu kan CU bilang dengan ini kami, ya kan, karena Anda tidak dapat bayar dan meninggal, utang Anda lunas, kan begitu. Jangan disebut-sebut nanti ke anaknya, kan begitu. Dan memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Nah ini, jadi pastor datang kita kasih makan, kan begitu. DPH datang. Nah ini ketika datang dan jam 6, jam 7 kan kelaparan. Orang kelaparan. Jadi gini, ketika saya lapar, ya kan? Nah, banyak kita sekarang nih, mohon maaf misalnya, kalau tradisi orang Dayak dulu tuh enggak ada urusan tuh, kalau orang datang ke rumah tuh enggak boleh ditanya lapar atau enggak, dia pasti makan. Nah, harus disiapkan dan makan. Enggak boleh tanya tuh. Itu ada dulu keluarga dari bapak saya tuh dibilang enggak sopan sama kakek saya. Karena ditanya, "Udah makan enggak?" katanya. Itu kakek saya tersinggung berat. Di dangau kakek saya itu selalu disiapkan beras, mentimun, garam. Jadi di dangaunya ketika orang sesat, silakan orang itu bermalam masak nasi, ya, sayur mentimun itu, silakan. Jadi tradisi kalau di daerah-daerah pedalaman ya, karena orang tuh tidak bisa, dangaunya tidak ditutup. Tapi karena udah berapa kali kakek saya diracun pakai racun tikus, akhirnya ya udah tidak lagi dinyiapkan. Dulu disiapkan. Ini kacau juga, orang baik malah diracun kan. Nah, dulu disiapkan. Jadi nanti orang dia tahu, oh ada yang bermalam, karena tidak boleh tuh dangau Dayak tuh ditutup. Dia tetap harus nyimpan beras di situ. Takut orang tuh bermalam, bisa keluarga, bisa orang lain, kan kasihan. Jadi dia bisa makan gitu. Makanya tidak ada urusan tuh. Kalau di daerah Dayak udah ada dia teh atau kopi, itu udah lain tuh, itu warung kopi. Ya pokoknya minum lah. Kalau yang misalnya datang dari jauh dikasih susu, biarpun encer kan, minumlah susu tuh Yan, kata kakek saya. Minum lah saya. Kalau tidak minum, habis itu dicarinya kan ikan kelek itu di sungai, makan lah. Dia pergi ke sungai, dia tidak akan nanya-nanya lagi kita mau makan ke minum, langsung dibuatkan dah. Nah, terkadang budaya semacam itu sekarang sudah banyak hilang. Padahal itu budaya yang baik, bagus. Kalau bermalam tuh enggak ada lagi, pasti dipotongkan ayam sama kakek saya. Anak-anaknya makan kuah ayam, kata mama saya. Tamu kasih ayam. Ya bukan, karena tamu itu betul memberikan rezeki berkat. Kalau anak kan kau potong ayam lah tiap hari. Nah, kan begitu. Salah sendiri, ayam banyak enggak dipotong. Ini kan sama seperti anak yang hilang. Ya kan? Kau bersama-sama dengan aku tiap hari. Masa kau iri? Sapi potong lah. Ini adik kau ini baru datang. Kan? Ya kita berpesta lah. Irikah kamu dengan adikmu, kata si bapak kan? Nah ini yang terjadi dengan kita gitu. Nah itu. Jadi memang budaya makan minum itu udah budaya yang melekat. Jadi silakan dilestarikan. Kan tidak perlu ditanya lagi. Nanti kalau budaya di kota nih kacau, udahlah kita makan di restoran. Kalau ada duit, kalau tidak ada duit. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita melihat seruan apostolik Paus Fransiskus 2023 Laudate Deum artikel 70 dan 71. Mari kita baca bersama. Tindakan pertobatan sekecil apapun dapat membantu dan menghindari peningkatan suhu global. Sebesar 1/10 derajat saja sudah cukup untuk meringankan penderitaan banyak orang. Kebutuhan untuk menyadari bahwa tidak ada perubahan yang bertahan lama tanpa perubahan budaya, tanpa pendewasaan gaya hidup dan keyakinan dalam masyarakat, dan tidak ada perubahan budaya tanpa pertobatan pribadi. Upaya rumah tangga untuk mengurangi polusi dan limbah, serta mengkonsumsi makanan secara bijaksana, telah menciptakan budaya baru. Fakta bahwa kebiasaan pribadi, keluarga, dan komunitas berubah memberikan secercah harapan. Nah ini, listrik dimatikan kalau tidak pakai, AC cukup lah, masa udah jam 3 subuh pun masih bantai AC kan.
Kayak biasa kami kalau ada dingin itu udah matikan AC-nya. Ya kan? Memang sih duit-duit kita untuk penghematan biar tidak gas karbon tinggi. Sampah ya kan? Di komplek kami itu ya ada yang ngangkut sampah ya kita bayar sebulan 40.000. Tapi kita siapkan tong sampahnya di situ supaya sampah itu segera diangkut. Ya. Terkadang nih menjadi persoalan di antara kita. Baik, berikutnya pertanyaan percakapan rohani. 1, mari kita baca bersama. Pertobatan ekologis berawal dari pertobatan pribadi melalui tindakan kecil sederhana yang kita lakukan. Dalam aksi puasa pembangunan 2025 ini, apa bentuk pertobatan ekologis yang dapat saya lakukan secara pribadi? Jawabannya silakan Bapak Ibu rencanakan masing-masing pribadi. Kedua, apa saja bentuk pertobatan ekologis yang dapat dilakukan sebagai gerakan pertobatan ekologis lingkungan atau komunitas basis? Karena cabai mahal, tadi saya bilang istri saya kita tanam cabai ya lah. Bayangkan 2.000 hanya 5 biji. Ya kan? Ya enggak apa-apa, itu ada niat. Daripada enggak ada niat sama sekali. Niatnya. Yang punya lahan silakanlah. Ya daripada nanam bunga pun enggak dimakan. Dulu nanam bunga dicuri. Bunga apa tuh? Janda kembang ke janda polo. Ujung-ujung 3 pot dicuri, sepatu juga dicuri. Habis. Gang tebu 2 semuanya kena curi. Dari labi, kursi plastik, ya kan, pompa air, apalagi itu yang arko saya baru tahu arko saya hilang itu ketika saya ngangkut. Loh, mana arko saya? Ya, kan? Ya karena dia tak sadar. Belum besi lagi udah dirakit panjang-panjang. Semua gang tebu udah menjadi korban pencurian. Ya kan? Belum lagi si popi, tabung gas, habis. Yang besar 12 kilo sama yang 2 kilo. Udah susah ya. Belum lagi ada yang buat pagar besi diangkut ya Bu Tarno ya. Cerita Bu Tarno pagar besinya diangkut. Nah, banyak. Nah justru itu. Nah itu bayangkan. Belum lagi yang ngambil minuman Bu Ratna. Bakrat hilang. Ini macam mana cerita? Semua jadi korban. Belum lagi kursi dah lama dipakai punya Mama Nopi hilang. Gimana cerita? Dah semua orang. Belum lagi rumah si Adi itu motor kan? Motor, laptop. Minta ampun. Belum lagi rumah bapaknya Pak Armadi itu apa waktu itu? TV dan sebagainya. Semua udah jadi korban. Aduh. Habis semuanya. Ya itulah masalah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membaca permenungan pendalaman ini bersama-sama. Pertama, dosa dan kesalahan yang kita lakukan seringkali membawa dampak yang tidak baik bagi diri sendiri, sesama dan alam ciptaan. Banyak perbuatan dosa yang menyebabkan kerugian bagi sesama, baik secara material maupun spiritual. Karenanya relasi persaudaraan dengan sesama pun menjadi rusak. Oleh karena itu, membangun pertobatan tidak cukup hanya berhenti pada penyesalan semata. 2. Pertobatan juga perlu diikuti dengan tindakan nyata untuk memulihkan kembali relasi buruk yang ditimbulkan karena dosa. Orang harus sedapat mungkin mengganti rugi, umpamanya mengembalikan barang yang dicuri, memperbaiki nama baik orang yang difitnah, memberi silih untuk penghinaan. Setelah pendosa mengangkat diri dari dosa, ia masih harus mendapat kesehatan rohani yang penuh. Ia harus membuat silih untuk dosa-dosanya, harus memperbaiki kesalahan atas suatu cara yang cocok. Nah ini Katekismus Gereja Katolik nomor 1459 ya. Jadi
Kalau ada yang mau download silakan, itu tebal sekali itu KGK. KGK itu adalah selain kitab suci, kita punya yang namanya tradisi suci dan juga kita punya magisterium gereja. Ada KHK, kitab hukum kanonik, ada KGK. KGK itu Katekismus Gereja Katolik. Ada nomor-nomornya di situ, itulah pedoman moral Kristiani kita. Selain diatur di kitab suci, juga ada magisterium gereja untuk mengatur itu. Nah, makanya ini bentuknya nih KGK nih. Jadi kalau kita mencuri harus mengembalikan barang yang kita curi itu. Ya kan? Ini. Hah? Kalau membunuh kan berarti kan dia harus melakukan sili. Sili itu begini ya. Nah itu Yahudi. Ya. Ya, artinya memang ya itu sudah dipertimbangkan bahwa hukum cinta kasih itu kita tidak hukum itu ya kisos atau mata ganti mata. Kemudian mari kita baca bersama yang ketiga. Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk mewujudkan pertobatan dengan berbagi kasih. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Lukas 3 ayat 11. Maka tindakan berbagi dan berderma kepada sesama yang membutuhkan menjadi wujud pertobatan nyata umat beriman. Terlebih ketika menemui kesulitan untuk memberi ganti rugi kepada orang terdampak karena dosa dan kesalahan yang diperbuat. Dengan berbagi dan berderma, kita memulihkan kembali kasih kita kepada sesama yang rusak karena dosa. Sili atas dosa dapat berupa doa, derma, karya amal, pelayanan terhadap sesama, pantang secara sukarela, berkorban, dan terutama dalam menerima dengan sabar salib yang harus kita pikul. KGK 1460. Nah, ini dia tadi. Jadi Bapak Ibu itu berupa doa. Ya. Jadi misalnya membunuh berarti harus mendoakan orang yang dibunuh itu. Wajib. Kalau orang Katolik misalnya nabrak orang, mati. Dia harus mendoakan orang itu, intensi. Kalau dia kelahi, nusuk orang itu mati, dia harus bertobatnya, dia harus doakan. Nah, bukan dengan dibunuh lagi, enggak. Doa. Lalu derma. Ya derma. Ya. Nah, saya tidak tahu, karena ada murid saya itu, siswa penyuluhan saya itu, dia waktu SMP itu kan nabrak. Jadi nabrak seorang bapak itu punya 7 anak, bayangkan masih kecil-kecil. Istrinya, bapak itu, lalu mungkin dia tidak doa, mungkin dia tanggung jawab lah derma. Akhirnya sekarang dia harus mendekam di penjara seumur hidup karena masalah narkoba. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Jangan pikir orang yang dia tabrak itu karena dia lupa doa kan. Dia pikir sudah enggak. Jadi orang yang ini itu harus mendoakan yang dibunuhnya itu. Ya. Kemudian derma lalu karya amal. Banyak orang akibat perang dia membuat yayasan ya, untuk jompo dan sebagainya. Lalu pelayanan terhadap sesama. Jangan pikir orang yang melayani itu bisa jadi karena banyak orang yang pelayanan itu akibat misalnya anaknya terbunuh, anaknya dibunuh, orang tuanya terbunuh. Latar belakangnya, coba perhatikan kesaksian itu ya. Karena dulu dia anaknya korban narkoba dan sebagainya. Lalu pantang secara sukarela, pantang tidak makan babi, pantang tidak makan sapi. Karena dia mungkin dulu pernah, ya kan, mencuri babi orang. Itu bisa. Pantang pakai handphone. Ada satu brother itu pantang pakai sendal. Ya jadi dia kemana-mana ya nyeker ya.
Pakai sepatu udah pantang. Enggak, dia enggak pakai sepatu, dia pantang. Pokoknya dia enggak pakai alas. Pantang alas kaki. Ya, pantang alas kaki. Jadi tadi saya dengar kesaksian suster itu, kalau kita berpuasa itu sama seperti begini. Ini kan orang naik motor, atau misalnya ada anak kecil ditabrak mobil lalu luka. Dia kan membutuhkan pertolongan secara mendadak gitu kan. Harus ditolong kan, untuk dia itu lukanya itu tidak membuat dia cacat atau mati. Nah itulah puasa tuh. Ya. Ada saya simpan, nanti saya kirim lah supaya nanti Bapak Ibu bisa itu. Ya. Jadi seperti itu deh. Jadi pantang dan puasa kita tuh jangan pikir hanya main-main. Ya, itu berguna bagi orang di api penyucian. Nah, begitu. Jadi misalnya ya berbagai macam lah cara pantang dan puasa itu. Baik, berikutnya yang nomor 4, mari kita baca bersama. Kita menyadari bahwa kerusakan lingkungan dan bumi rumah kita bersama ini bukan karena kehendak Allah, melainkan karena dosa manusia yang mewujud pada keserakahan dan egoisme takut. Dosa ekologis berarti pola pikir dan tindakan manusia selama ini telah melawan dan menghancurkan lingkungan hidup. Dalam konteks itu, manusia tidak hanya berdosa terhadap alam semesta, tetapi terhadap Allah karena kita tidak bertanggung jawab terhadap tugas perutusan kita sebagai rekan kerja Allah. 5. Tradisi Prapaskah yang kita alami tidak lepas dari semangat tobat, khususnya dengan pengakuan dosa secara pribadi. Itu hal yang elok dan mulia bahwa pertama-tama diri kitalah yang harus mengupayakan berdamai dengan Allah, sesama dan ciptaan lain. Namun dengan semangat pertobatan ekologis, makna sakramen tobat menjadi jauh bermakna kalau dilanjutkan dengan gerakan-gerakan nyata sebagai tanda tobat. Bagaimana secara pribadi kita mewujudkan apa yang menjadi keprihatinan? Gereja misalnya dengan mengubah budaya konsumtif dengan kecukupan, budaya membuang diganti berbagi, budaya egois menjadi kepedulian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum tadi ke sini saya menemukan satu video di TikTok ya, kesaksian bagus. Jadi dia tuh seorang waria. Nah, rupanya dia Katolik. Jadi waria ini dia kayaknya dari orang NTT lah. Jadi di Taman Lawang, saya tidak tahu Taman Lawang mana, Jakarta kali ya. Ya, Taman Lawang itu, wah. Jadi akhirnya dia ketemu kawannya waria juga, tukang becak. Jadi tukang becak itu mau ngaku dosa. Yalah kita ngaku dosa ke pastor. Nah, akibat dia mau ngikut tukang becak itu, dia pergi ke pastor. Lalu dia akhirnya rupanya selama ini ya, jawaban dia untuk pertobatan dia itu harus ada pembimbing rohani. Lalu pastor itu ya kan tidak pernah menyuruh dia berubah, tetapi menyuruh dia berbalik untuk mencintai Tuhan. Karena tak mungkin merubah karakter orang itu kan, butuh proses yang panjang. Jadi pertobatan itu bukan hanya merubah fisik, tapi merubah itu. Akhirnya dia melakukan itu. Dia akhirnya lapor ketua lingkungan, lapor umat setempat bahwa dia Katolik kan. Dan dia itu doktor gelarnya. Awalnya dia itu pastor yang mengingatkan dia. Karena dia itu sudah hampir mau menyerah. Karena dia dibilang banci. Dia harus potong rambut, diangkut tuh. Orang dia bilang banci, langsung dia pukul orang itu kan. Lalu dia mau menyerah. Lalu pastor itu katakan, basah menyerah. Ya kan? Jadi bagus tuh pertobatannya. Akhirnya dia disuruh S1. Dari mana uangnya katanya? Pasti Tuhan Yesus beri kamu uang katanya. Jadi pastor tuh mau memotivasi dia. Benar. 3,5 tahun diselesaikan S1. Habis itu dia menjadi pembicara terus, uang mengalir. Karena dia kan waria kan, bagaimana dia bisa bertobat tuh? Dia ketua waria se-Indonesia kan. Jadi akhirnya habis itu dia S2. S2 2,5 tahun, tiba-tiba S3. Lalu dia bilang, yang menjadi pewawancaranya itu yang biasa di Trans TV. Yang dia bilang, saya ini
uangnya dari Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Nah, dari situ kita bisa pada masa Prapaskah ini terimalah sakramen tobat. Pasti perubahan itu terjadi. Waria itu saja ya kan bisa terima sakramen tobat dengan tukang becak. Tukang becak kawannya waria yang ingatkan. Ya samalah kita. Saya ingat kesaksian di radio waktu Lentera tuh. Kita ini hanya mengingatkan Pak, katanya. Masih swastakan. Kita ingatkan saja. Sama seperti suster, jaga anak-anak kita, mengingatkan. Tujuan kita ada di dunia ini mengingatkan. Mengingatkan orang, yuk ke gereja, ya kan? Tidak perlu dipaksa. Ayo ke gereja, ya kan? Ayo ke gereja, kan begitu. Lama-lama orang itu akan ke gereja. Dan malah lebih aktif. Sama seperti itu tadi. Ayo terima sakramen tobat dan akhirnya perubahan terjadi. Semoga pertemuan tema APP kita ini, bahan APP pertemuan 1, 2, 3, 4 menjadi dasar kekuatan kita untuk merayakan Paskah. Terima kasih untuk partisipasi. Saya sangat berikan apresiasi jempol kepada para lansia di tempat ini, sungguh luar biasa. Dan mohon pada bulan Maria nanti anak-anak itu ya kita kasih tugas lah ya. Suruh mereka doa rosario, jangan lagi ibu-ibu ya. Tulis di situ namanya, ya yang OMK tuh. Mungkin perlu diundang seperti itu. Ya kan? Karena kalau enggak begitu kita enggak akan bisa membina imannya. Ya. Kemudian juga ya kita saling menjaga anak-anak kita di Rupinus ini ya, supaya yang tersesat kita doakan terus agar kembali. Ingat, baptisan itu selamanya, materai selamanya. Dia seperti domba yang masuk di kandang orang lain ya. Jadi sekali Katolik selamanya menjadi Katolik dan tak bisa dihapus materai itu. Biarpun dia merasa enak dengan keyakinan sekarang, merasa nyaman, tetapi dia tetap akan ditanya. Caranya adalah mendoakan dia terus-menerus. Saya ingat bibi saya dulu tuh kan. Kalau dia sebenarnya sudah hampir mau bertobat. Bukan hampir mau bertobat, udah bertobat. Maka silih dia itu anaknya menjadi Katolik. Lalu sepupu saya yang menjadi Katolik. Waktu itu anaknya yang pernah ngekos tempat Mama Alik tapi terlalu jauh, dia pindah ke ujung ini. Nah itu sepupu saya. Jadi ketika dia keluar dari ruko, sepupu saya juga ya langsung dia melihat Bunda Maria di langit. Berkali-kali bapaknya minta dia pindah kembali ke iman lamanya, tidak mau. Justru dia yang membawa anak-anaknya ke gereja. Ipar saya yang dasarnya Katolik itu malah mau pindah iman. Lalu dibilang bodoh sama bibi saya yang udah pindah iman. Jadi silih saya ini, dia bilang kepada bapak saya, "Bang, inilah dia. Dialah yang jadi Katolik nanti, menjadi pendoa bagi saya." Bayangkan kerinduan itu. Bahkan dulu ada tetangga kami itu ya, dia bilang tolong nanti ketika dia mau meninggal cari pastor, tapi istri dan anak-anaknya tidak mau. Ya, tetap ya. Dan itu semua rata-rata yang udah nanti dibaptis Katolik itu dia akan meminta seperti itu. Saya ingat satu dulu ada ibu Iban itu, dia dah mati, lalu bangun lagi dia. Jadi minta doakan secara Katolik. Dan ini ya kita masih bisa mendoakan mereka walaupun mereka pindah agama, tetapi dia tidak bisa karena dia sudah dimateraikan. Kecuali yang memang belum dibaptis, itu tidak ada urusan. Tapi kalau yang sudah dibaptis, pasti dia akan kembali menghadap Allah Bapa di surga dengan pertanggungjawaban masing-masing. Maka kita ingin gitu. Ya. Anggaplah dia hanya pindah di kandang sebelah sampai kapanpun. Ya, baik saudara kita, keluarga kita, ya kita doakan. Ya, biarlah Roh Kudus membimbingnya. Itu penting dalam doa kita. Selain kita mendoakan yang sudah meninggal dunia. Dan terima kasih juga ya, semoga dalam masa Prapaskah kita akan masuk ke Minggu Palma. Mari kita selalu
Salut juga suster itu bilang kita kompak, ya kan. Berapa kali saya datang sini, kompak nih lingkungan ini katanya. Nah, ya karena kita bahu membahu kan. Dan ini menjadi suatu bukti nyata bahwa masa Prapaskah ini sungguh luar biasa. Kita akan masuk masa Jumat, marilah kita datang yang punya kesempatan ibadat jalan salib, karena Jumat Agung kita tablo, ya kan? Jadi beberapa gereja tablo, MRPD tablo. Saya tidak tahu Stella Maris apakah tablo. Yang sudah ada informasinya BMJ dan nah tablonya juga space-nya terlalu besar. Nanti umat keramai. Itu saya kemarin tanya yang perlengkapan tuh, tolong tablo ini nanti umat di mana? Nah, iya katanya. Umat di atas. Mana umat di atas? Umat pasti turun. Bagaimana umat di atas? Jumlah segitu. Saya ingat beberapa tahun dulu tablo ya, umat ngikut itulah. Mana Yesusnya jalan ya umat pergi ke situ kan. Mana bisa menahan umat? Apalagi kalau tablonya itu dalam keadaan ini kan. Ya, semoga bisa dibuat, ya jangan sampai ada, ya itu tadi saya bilang dodo waktu Senin kan. Pemain tablo yang tidak terima sakramen tobat gimana? Apalagi yang jadi Yesus tidak terima sakramen tobat. Namanya. Ya, itu adalah resiko. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Semoga bahan ini menjadi permenungan kita dan juga kita bisa sebarkan kepada saudara-saudari kita, ya. Sekali lagi tidak ada menggurui di sini, dan marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita.